Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmatnya lah, sehingga saya sebagai host Gen Miranda TV telah kembali hadir untuk membawakan kisah-kisah para nabi. Dan kali ini saya akan membawakan kisah ringkas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan tauhid dan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata. Beliau dilahirkan di Babilonia, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud yang sombong dan mengakui sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim memiliki banyak kisah yang menarik dan menginspirasi. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim menolak menyembah berhala. Sejak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis. Beliau tidak percaya dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri yang merupakan pembuat patung berhala. Beliau merasa bahwa berhala-berhala itu tidak memiliki kekuatan dan tidak layak disembah. Suatu hari ketika kaumnya sedang pergi ke pesta, Nabi Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan semua berhala di kuil dengan sebuah kapak. Beliau hanya menyisakan berhala yang paling besar dan mengantungkan kapak itu di lehernya. Ketika kaumnya kembali dan melihat keadaan kuil, mereka marah dan menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelakunya. Mereka pun membawa Nabi Ibrahim ke hadapan Raja Namrud dan menanyakan alasan beliau menghancurkan berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim menjawab dengan bijak bahwa berhala yang paling besar itulah yang menghancurkan berhala-berhala lainnya, dan mereka bisa bertanya kepada berhalanya sendiri jika tidak percaya. Kaumnya pun sadar bahwa berhala-berhala itu tidak bisa bicara dan tidak bisa menjawab pertanyaan mereka. Nabi Ibrahim kemudian mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Namun mereka tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup karena merasa terancam dengan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud memutuskan untuk membakar beliau hidup-hidup sebagai hukuman. Beliau pun memerintahkan rakyatnya untuk membuat api yang sangat besar dan memasukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya dengan menggunakan sebuah ketapel. Namun Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya yang saleh itu dengan menjadikan api itu menjadi dingin dan damai bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau pun selamat dari api neraka yang dibuat oleh Raja Namrud. Ini adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim menghidupkan burung. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingin mengetahui lebih banyak tentang kebesarannya. Suatu hari beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membunuh 4 ekor burung dan melumatkan tubuhnya serta mencampurkan menjadi satu. Kemudian beliau harus membagi tubuh burung-burung itu menjadi 4 bagian dan meletakkannya di atas 4 bukit yang terpisah. Setelah itu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung itu dengan nama-nama mereka. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu kembali hidup dan terbang menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha hidup dan maha mati. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat sabar dan ikhlas dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikarunia seorang putra yang sangat soleh dan dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun suatu malam beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyembelih putranya itu sebagai kurban. Nabi Ibrahim pun menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan memberitahu putranya tentang mimpinya. Nabi Ismail pun menyetujui keputusan ayahnya yang bersedia untuk dikorbankan demi ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berangkat ke tempat penyembelihan dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Namun ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang besar. Ini adalah ujian yang sangat berat bagi Nabi Ibrahim dan putranya. Namun mereka berhasil melewatinya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pujian dan mengharapkan penghargaan kepada mereka berdua atas pengorbanan mereka. Kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat taat dan patut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail di sebuah lembah tandus yang bernama Makkah. Beliau pun melaksanakan perintah itu dengan penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami kesulitan untuk mencari air dan makanan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dengan mengeluarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dengan adanya air Zam-Zam itu, Siti Hajar dan Nabi Ismail bisa bertahan hidup di lembah Mekah. Selain itu, air Zam-Zam itu juga menarik perhatian banyak orang yang lewat di sana. Mereka pun berdatangan dan menetap di sekitar air Zam-Zam itu. Dengan demikian, lembah Mekah menjadi ramai dan berkembang menjadi kota yang besar. Suatu hari Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menyenguk istrinya dan putranya. Beliau pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan Nabi Ismail membangun sebuah rumah ibadah yang bernama Ka'bah. Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun membangun Ka'bah dengan menggunakan batu-batu yang dipilih malaikat Jibril. Mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang tunduk kepadanya. Dan cukup sekian kisah singkat Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.